Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, para pemohon dan kuasanya, hadirin yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan sebagai peserta pembahasan dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang mulia, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang bukan pada masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pengetahuan saksi, pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2023 perihal RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 hari Selasa 7 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko merinci surat Presiden yang telah diterima oleh pimpinan DPR, yang salah satunya adalah surat Presiden perihal Perpu tentang Cipta Kerja tersebut. Dalam keterangannya juga disampaikan bahwa surat Presiden tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI berdasarkan surat nomor T-PW.01-02-2023 tanggal 14 Februari 2023. Menurut pengetahuan saksi, Badan Legislasi telah melakukan rapat-rapat dalam rangka pembahasan RUU tentang penetapan Perpu Cipta Kerja tersebut, yaitu A. Rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada Selasa 14 Februari 2023. Rapat mendengar pendapat umum dengan para pakar, yaitu Prof. Ahmad Ramli, Prof. Satria Arinanto, Prof. Nindyo Pramono, Prof. Aidul Fitri Siada Azhari, Dr. Ahmad Reddy SHMH, Dr. Ahmad SHMH, Zulfian Syafrian SEMSC PhD, Dr. Raden Pardede, Dr. Sofyan Jalil SHMALD, dan Dr. Reza Siregar dilakukan pada hari Selasa 14 Februari 2023. Kemudian dilanjutkan dengan rapat panja pembahasan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari Rabu 15 Februari 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Hukum dan HAM RI, serta pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU menjadi penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari Rabu 15 Februari 2023. Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari Rabu 15 Februari 2023 untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2. Adapun dari 9 fraksi yang hadir, 2 diantaranya menolak penetapan Perpu tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang ini, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan fraksi Partai Demokrat. Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 Selasa 21 Maret 2023. Pada rapat paripurna pengesahan Perpu tentang Cipta Kerja tersebut, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan interupsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS menyatakan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dicabut karena belum disahkan menjadi undang-undang dalam masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 di DPR yang dimulai pada 10 Januari 2023 dan sudah berakhir pada 16 Februari 2023.
Kedua, fraksi PKS menyatakan bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Dalam penjelasan pasal 52 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut bahwa persidangan berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Adapun Perpu Cipta Kerja diterbitkan pada 30 Desember 2022, artinya pengesahan Perpu Cipta Kerja sudah melampaui waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fraksi PKS menegaskan bahwa persetujuan atas Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pembicaraan tingkat 1 di Badan Legislasi DPR tidak mencerminkan persetujuan DPR sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi dan undang-undang, karena persetujuan paling tinggi dan final dari pembahasan undang-undang atau penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah pada pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI. Oleh karena itu, fraksi PKS mendesak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui pengajuan RUU tentang pencabutan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perpu. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagai anggota DPR yang menjadi anggota Panja pembahasan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, saksi melakukan penelaahan untuk menilai objektivitas Perpu tersebut sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak penetapan Perpu tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Berdasarkan pengetahuan yang saksi ketahui bahwa penerbitan Perpu harus memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU strip 7 Romawi /2009, yaitu adanya keadaannya atau yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedang keadaan yang mendesak tersebut perlu ada kepastian untuk diselesaikan. Dalam rapat kerja pemerintah UU DPD dan Badan Legislasi DPR RI pada 14 Februari 2023, pemerintah menyatakan bahwa penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja ini untuk merespon kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, terutama terkait kondisi ekonomi dan geopolitik, serta ancaman inflasi, stagflasi, dan krisis multisektor. Fraksi PKS menyatakan pendapat melalui pandangan fraksi yang dibacakan pada pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari Rabu 15 Februari 2023 bahwa tidak ada urgensi yang genting dan mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk pemerintah menerbitkan Perpu. Dalam pandangan fraksi tersebut, fraksi PKS menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% pada triwulan ketiga tahun 2022 yang menunjukkan tren pertumbuhan di atas 5% selama 4 triwulan berturut-turut. Terbaru, pertumbuhan ekonomi bahkan tumbuh mencapai 5,31% secara tahunan. Angka tersebut merupakan angka yang tertinggi sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring membaiknya pandemi, konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian juga menguat. Dari 4,3% di triwulan pertama 2022 menjadi 5,4% di triwulan keempat tahun 2022. Dengan pertimbangan tersebut, alasan pemerintah untuk menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja dengan alasan adanya kegentingan ekonomi adalah kurang tepat karena pemulihan ekonomi nasional relatif stabil dan menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis maupun ancaman inflasi tinggi. Berdasarkan pengetahuan saksi, penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan adanya kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat karena peraturan-peraturan yang saat itu berlaku termasuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memadai untuk mengakomodasi kebutuhan hukum sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang harus dijawab dengan penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja.
Meskipun Presiden memiliki hak subjektif untuk menilai perihal kegentingan yang memaksa dan kebutuhan hukum yang mendesak ini, namun subjektivitas Presiden tersebut harusnya dinilai secara objektif oleh DPR dengan memperhatikan prinsip negara hukum dan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan utama agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, para hadirin sekalian yang berbahagia, penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja karena tidak mengakomodasi poin-poin perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pengetahuan saksi bahwa berdasarkan putusan nomor 91 garis miring PUU garis miring 18 Romawi garis miring 2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memerintahkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang tentang Cipta Kerja. Kedua, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku tentang metode Omnibus Law. Hal ini sudah dilaksanakan oleh DPR dengan memasukkan metode Omnibus sebagai salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2022 yang selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga memberi batas waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki dan mengkaji kembali Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun sejak putusannya diucapkan. Putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, menurut pengetahuan saksi, seharusnya setelah merevisi Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukkan metode omnibus, seharusnya pembentuk undang-undang DPR bersama Presiden memperbaiki dan mengkaji undang-undang tentang Cipta Kerja bersama-sama melalui prosedur legislasi di DPR. Pada saat rapat dengar pendapat umum dengan pakar sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu mengenai metode untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu undang-undang pencabutan untuk membentuk undang-undang baru, undang-undang perubahan atau Perpu. Selain menerbitkan Perpu, sesungguhnya Presiden memiliki pilihan konstitusional lainnya, yaitu melakukan perubahan undang-undang tentang Cipta Kerja bersama dengan DPR. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Presiden. Selain itu, ketika rapat kerja dengan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada Selasa 14 Februari 2023 di Badan Legislasi DPR RI, saksi juga menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama berkaitan dengan proses pembentukan undang-undangnya. Oleh karena itu, pilihan yang sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut pengetahuan saksi adalah melakukan revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh DPR bersama Presiden sehingga bisa dilakukan evaluasi menyeluruh sesuai dengan koridor perbaikan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan para hadirin yang berbahagia, DPR bersama Presiden sesungguhnya memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan tenggat waktu berakhir 25 November 2023 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Menurut pengetahuan saksi bahwa perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi merupakan daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. Dalam pasal 114 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib jungto pasal 3 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. Karena merupakan daftar kumulatif terbuka, revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat karena tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu dalam daftar prolegnas prioritas tahunan maupun prolegnas jangka menengah.
Apalagi tenggat waktu 2 tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi masih berlangsung sampai tanggal 25 November 2023 mendatang. Dengan demikian, keterbatasan waktu untuk memperbaiki undang-undang tentang Cipta Kerja merupakan alasan yang mengada-ngada dan dipaksakan. Pada rapat dengar pendapat umum dengan para pakar sebagaimana telah disebutkan di Badan Legislasi pada tanggal 14 Februari 2023, saksi juga menyatakan bahwa sebetulnya masih memungkinkan untuk merevisi undang-undang tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR RI, mengingat batas waktu yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi masih sampai dengan 25 November 2023. Saksi membandingkan bahwa penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 1187 halaman saja bisa diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Sejak Badan Legislasi DPR membentuk Panja pada 14 April 2020 sampai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020. Maka sepanjang pengetahuan saksi, waktu yang diperlukan untuk mengubah undang-undang tentang Cipta Kerja idealnya bisa lebih cepat dibandingkan penyusunan undang-undang dari tahap awal. Dengan mempertimbangkan waktu pembahasan RUU di DPR tersebut, maka berdasarkan pengetahuan saksi seharusnya metode revisi undang-undang tentang Cipta Kerja adalah dengan melakukan perubahan, bukan dengan melalui penerbitan Perpu oleh Presiden. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, para hadirin yang berbahagia, dengan penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pembentuk undang-undang tidak bisa mengoptimalkan partisipasi publik secara bermakna sebagaimana dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 /PUU strip 17 Romawi /2020. Menurut pengetahuan saksi bahwa berdasarkan putusan tersebut dalam perkara pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil atau inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan, terutama asas keterbukaan, karena pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal dan bermakna. Padahal pilihan penerbitan Perpu ini jelas mengandung konsekuensi bahwa DPR tidak dilibatkan dalam penyusunan normanya, tetapi hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui setelah Perpu ditetapkan dan berlaku secara umum. Berbeda apabila perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan bersama-sama dengan DPR, baik pemerintah maupun DPR memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan terhadap materi muatan pasal dalam aturan tersebut. Bahkan jika dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja di DPR, maka dapat dibuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan kritik, masukan maupun tanggapan terhadap substansi yang akan diubah atau diatur. Ketika rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada 14 Februari 2023, saksi juga menyampaikan bahwa untuk melakukan perbaikan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dan terdampak. Akan tetapi pembahasan Perpu di DPR memang tidak bisa mengubah materi muatan dari Perpu, tetapi hanya pernyataan dari DPR menyetujui atau tidak menyetujui Perpu ditetapkan sebagai undang-undang, sehingga pada dasarnya prinsip partisipasi publik yang bermakna ini tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Dalam rangka pembahasan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Badan Legislasi hanya melakukan 1 kali rapat dengar pendapat umum dengan narasumber ahli pada Selasa 14 Februari 2023 tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pembahasan Perpu tentang Cipta Kerja di Badan Legislasi hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 hari, hari Selasa 14 Februari 2023 sampai dengan Rabu 15 Februari 2023. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, para hadirin yang berbahagia, demikian catatan yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.